Halo rekan-rekan Samudra Keajaiban. Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang pola kerja pikiran ya. Pola kerja pikiran. Video-video saya semuanya adalah membahas tentang kinerja pikiran dan perasaan manusia ya. Pada video saya yang sebelumnya saya mengibaratkan bahwa pikiran kita ya, pikiran manusia itu ibarat suatu program dan file, penyimpanan file atau memori ya. Nah, saya akan mengumpamakan dalam dalam hal lain ya. Jadi gini, ibarat suatu kapal ya, ibarat suatu kapal. Pikiran sadar manusia itu nakodanya. Nah, sementara pikiran bawah sadar adalah ABK dari kapal tersebut. Jadi laju si kapal ini benar dan tidaknya itu ditentukan dari perintah dari nakoda tersebut. Sementara ABK kapal hanya menjalankan perintah dari sang nakoda. Hubungannya dengan pikiran kita apa itu? Pikiran sadar kita itu memberi perintah setiap hari, memberi perintah. Dan pikiran bawah sadar adalah tempat penyimpanan dari perintah itu. Jadi pikiran sadar kita setiap hari itu memberi instruksi apa gitu. Pikiran bawah sadar tidak peduli instruksi itu benar atau salah. Jadi ABK kapal, kru-krunya kapal itu tidak pandang bulu perintah nakoda itu benar atau salah. Jadi apapun perintah sang nakoda, maka ABK kru-krunya kapal hanya menjalankan saja, tidak peduli perintahnya itu benar atau salah. Tidak peduli rute yang dilalui itu tersasar atau tidak. Pikiran bawah sadar kita juga begitu ya. Pikiran bawah sadar kita, hati kita itu tidak peduli program apa yang kita tanamkan benar atau salah, baik atau buruk. Pikiran bawah sadar atau hati kita itu hanya memberi respon atau menjalankan apa yang diperintah oleh pikiran sadar. Pikiran bawah sadar hanya menjalankan. Perilaku kita sehari-hari, cara kita berbahasa, cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi, itu semua sudah tersimpan di memori pikiran bawah sadar. Jadi selama ini kita memberi perintah apa ke pikiran bawah sadar kita, program apa yang kita tanamkan di situ. Pikiran bawah sadar tidak peduli benar atau salah, tidak peduli baik atau buruk. Pokoknya sangat penting sekali mengenal
pikiran kita sendiri, pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu apa, pikiran bawah sadar itu juga apa. Jadi pikiran bawah sadar itu bukan hal yang aneh-aneh ya, bukan hal yang klenik-klenik, mistik-mistik ya, bukan. Pikiran bawah sadar, alam bawah sadar atau apalah penyebutannya ya terserah. Jadi kita kalau tidak hati-hati dalam berpikir, dalam memberi program-program ke pikiran bawah sadar kita, ke hati kita, kalau kita tidak hati-hati, maka realita kenyataannya itu bisa tidak menyenangkan. Tiba-tiba kita itu spontan jengkel sama orang, tiba-tiba spontan kita itu benci sama orang. Itu bukan hal yang kebetulan. Di dunia ini tidak ada hal yang kebetulan, tidak ada. Pasti ada start awal dari realita kenyataan hidup kita ya. Ada pemicunya. Oke, jadi tiba-tiba benci sama orang, jengkel sama orang, itu pasti ada program pikiran sadar yang memang menanamkan tidak suka pada orang tersebut. Anda misalkan Anda tidak suka makan A misalkan ya, menu makanan A Anda tidak suka, itu bukan hal yang kebetulan, bukan juga hal yang tiba-tiba. Pasti sebelumnya pikiran sadar Anda itu memberi penilaian, memberi respon pada menu tersebut, bahwa menu tersebut tidak baik untuk Anda atau mungkin rasanya tidak menyenangkan untuk Anda. Nah, akhirnya Anda secara spontanitas Anda tidak menyukai menu tersebut. Jadi Anda suka atau tidak itu juga sudah terprogram dari pikiran sadar sebelumnya. Pikiran sadar sebelumnya sudah menaruh program itu. Apa saja sih? Apa saja. Jadi kalau kita semua ya memberi program tentang kehidupan ini, bahwa kehidupan ini, hidup itu adalah keras ya. Hidup itu penuh dengan liku-liku yang tidak menyenangkan. Lah kalau kita setiap hari, kalau kita sering memberi program-program tersebut ke diri kita, apalagi banyak orang, apalagi hampir semuanya berpikir seperti itu, maka kenyataan alam ini juga tidak baik. Alam akan tidak baik. Yuk hati-hati dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita masing-masing, kita semua mengontrol pikiran kita sendiri ya. Jadi alam yang tidak baik, alam yang mungkin tidak menyenangkan, tidak menggembirakan, itu juga bukan hal yang kebetulan, bukan hal yang tiba-tiba berubah menjadi tidak mengenakkan, bukan. Pasti ada start awal sebelum hal itu terjadi. Anda bisa bayangkan ya, ketika lingkungan kita banyak orang itu semuanya berpikir negatif tentang alam, berpikir hal-hal yang buruk tentang alam, alam akan merespon, alam merespon beneran, merespon ketidakbaikan, tidak menyenangkan itu hadir ke realita kenyataan kita.
Jadi yuk kita tidak bisa merubah alam, kita tidak bisa memerintah alam begitu saja, tetapi yuk kita masing-masing berprasangka yang baik-baik tentang alam, berprasangka yang baik-baik tentang lingkungan. Kalau kita mayoritas dominan seperti itu di wilayah kita, di lingkungan kita, maka Anda percaya tidak percaya, maka lingkungan itu akan berubah menjadi semakin asik, semakin mengembirakan. Ya tidak serta-merta langsung berubah, ya karena juga bukan sulapan ya. Tetapi akan ketika kita memulai untuk berpikir hal-hal yang baik, berprasangka-prasangka yang baik, maka alam ini juga memulai. Alamnya memulai. Jadi suatu daerah itu terkena suatu kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, itu juga bukan hal-hal yang kebetulan, bukan hal yang tiba-tiba ya. Ada yang bilang karena tingkah laku manusianya sudah tidak tingkah laku manusianya sudah amburadul gak karuan ya. Sebetulnya start dari tingkah laku itu ya dari program pikiran awalnya ya. Anda semua boleh percaya boleh tidak, tetapi ya begitulah kenyataannya. Hukum fisika adalah hukum yang pasti, gravitasi, fisika. Jadi tidak serta-merta terjadi kebetulan begitu saja, tidak. Kita semua adalah penyebab dan kita semua adalah penerima dari akibat. Makanya yuk saudara-saudaraku, selalu berbaik sangka sama alam, selalu berbaik sangka sama lingkungan. Dalam artian kita selalu berbaik sangka sama Tuhan. Mau hujan, mau panas, kita selalu berprasangka baik sama Tuhan. Hujan panas semuanya adalah berkah dari Tuhan. Kalau kita ada hujan, kita itu ngeluh, kita itu mikirnya yang nggak baik, nanti dikasih panas juga mikirnya yang gerah lah, yang inilah. Maka kalau terus-terusan mayoritas berpikirnya seperti itu, maka alam tidak bersahabat lagi dengan kita. Artinya Tuhan mengatur bahwa alam lingkungan kita itu diatur untuk memang tidak sinkron dengan keberadaan kita. Karena ulah kita sendiri, karena ulah kita semua ya. Jadi kalau kita semua mau merubah lingkungan, mau merubah alam sekitar ya, yuk kita sama-sama merubah diri kita merubah diri kita semua, merubah diri kita masing-masing. Dari pola-pola pikiran kita, prasangka-prasangka kita. Yang tidak kalah penting adalah iman-iman kita, kepercayaan kita itu bagaimana. Ya kalau kita semua mudah mempercayai hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan. Berprasangka bahwa esok nanti begini, tidak menyenangkan, begini begitu. Kalau kita semua terus-terusan seperti itu, maka realita kenyataan di lingkungan kita, sekitar kita ya kan seperti itu. Manusia adalah apa yang ia imani. Banyak sih kalau Anda mau mencari, kalau Anda mau membaca kitab-kitab suci di dunia, kitab-kitab suci agama, itu semuanya membahas itu.
Manusia adalah apa yang ia percayai, manusia adalah apa yang ia imani ya. Kalau kita iman yang hal-hal yang tidak baik, kalau kita sering iman hal-hal yang buruk-buruk, maka ya amati hidup kita masing-masing ya. Amati. Jadi ketika hidup kita itu tidak mengenakkan ya, mulai dari usaha kita, hubungan sosial kita ya. Ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita, maka amati dulu diri kita. Kita itu sering mengimani bagaimana, kita itu sering mempercayai hal apa gitu. Kalau kita semua itu mudah sekali mempercayai hal-hal buruk, maka disadari atau tidak disadari itu sudah berprasangka bahwa Tuhannya tidak baik. Anda boleh bilang Tuhan maha baik, Tuhan maha mengasihi, tetapi kalau di sisi lain Anda itu mempercayai hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, itu kan sama saja dengan bohong. Katanya Tuhannya baik, katanya Tuhannya itu maha mengayomi, tetapi di sisi lain kita mempercayai hal-hal yang berkebalikan gitu. Ini loh yang banyak tidak disadari ya. Itu kan sama saja kita itu menipu diri sendiri ya. Jadi kalau kita itu percaya bahwa Tuhan hanya memberi hal yang baik-baik, Tuhan hanya memberi hal-hal yang menggembirakan, Tuhan menjaga kita semua, Tuhan menuntun kita, Tuhan mengayomi kita, ya sudah, kita pegang kepercayaan itu, kita pegang iman itu. Jangan kita mengimani lalu di sisi lain kita juga mengimani hal yang berkebalikan. Itu ibaratnya kita menanam benih, belum saja benih itu mulai tumbuh sudah kita cabut, sudah kita ambil lagi benihnya. Kita nanam benih, beberapa hari benih itu belum saja tumbuh, sudah kita ambil benihnya. Dan sama saja analoginya seperti itu. Kita percaya Tuhan baik, Tuhan melindungi, di sisi lain kita ketakutan sesuatu ya, terus kepercayaan tentang kebaikan Tuhan ini bagaimana kan begitu. Terus apakah tidak boleh manusia itu berpikir hal-hal yang mungkin berakibat buruk? Ya boleh-boleh saja, cuman kepercayaan kita akan perlindungan Tuhan, kepercayaan kita akan kasihnya Tuhan itu harus jauh lebih besar, harus jauh lebih kuat dibanding kepercayaan kita kepada hal-hal yang berefek tidak baik. Saya harap rekan-rekan Samudra Keajaiban dimanapun berada bisa memahami ya maksud saya ya. Yuk pikiran sadar kita ini kita jaga ya, pikiran kita jaga. Kita berpikir hal-hal yang baik-baik, kita berpikir hal-hal yang indah-indah, hal-hal yang menyenangkan. Sama tetangga, sama teman, sama saudara, kita semua kita berpikir hal yang baik, berprasangka yang baik. Karena kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan ketika menimpa seseorang biasanya bukan mewaspadai diri sendiri, bukan memeriksa diri sendiri, kebanyakan cenderung menyalahkan.
menyalahkan si orang lain, ya menyalahkan lingkungan gitu. Padahal segala sesuatu itu sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Ingat, kita hidup di dunia ini, segala sesuatunya, perjalanan hidup kita ya, tidak ada yang kebetulan. Termasuk Anda menemukan video saya ini juga tidak kebetulan. Sekali lagi, tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Yang ada hanyalah efek dari suatu sebab-sebab. Efek dari suatu sebab, ya sebab-sebabnya ya bisa kalau kita ya pikiran kita, ya prasangka kita, penilaian kita. Maka kalau kita itu gampang menilai orang lain itu yang tidak baik, orang lain yang ini, akan terus semakin mengundang. Orang yang kita nilai itu bisa jadi akan semakin menjadi tidak baik gitu. Kalau kita ingin orang lain menjadi baik, ya terutama kita harus berprasangka yang baik. Anda ingin orang lain itu baik, Anda ingin orang lain berubah menjadi lebih baik, ya sama-sama kita menjadi lebih baik. Tetapi Anda berprasangka-prasangka yang tidak baik, bahwa orang tersebut itu akan selamanya begitulah, semakin parah lah. Anda berpikir seperti itu, Anda berprasangka seperti itu. Tetapi di sisi lain Anda ngomong ingin orang lain berubah menjadi baik, itu juga sama saja dengan bohong. Jadi sekali lagi, kita hidup di dunia ini, segala sesuatunya tidak ada yang kebetulan. Oke, sekian yang bisa saya bagikan pada video kali ini ya. Semoga membawa manfaat ke kita semua, membawa manfaat ke saya menjadi lebih baik lagi. Saya, Anda, semuanya, kita di dunia ini hanyalah belajar dan membiasakan untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak ada siapa yang lebih baik, siapa yang paling baik di antara kita. Yang ada adalah yuk kita sama-sama memperbaiki diri, memperbaiki pikiran-pikiran kita sendiri. Dengan dimulainya memperbaiki pikiran-pikiran kita sendiri, pasti ya kenyataan-kenyataan perilaku kita juga baik. Kita berhubungan sama orang, sama tetangga, sama teman, sama siapa saja, kita juga bisa lebih baik. Bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, karena kita itu dari salah menjadi lebih mengerti, menjadi lebih baik lagi. Jadi bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Oke, kita sama-sama belajar, kita belajar lebih baik lagi ya. Terus menerus lebih baik lagi sambil menjalani hari-hari kita ya, sampai batas waktu kita dalam perjalanan hidup ini, sampai habis waktunya kita terus menerus merubah diri menjadi lebih baik. Oke, terima kasih dan semoga hidup kita selalu diselimuti keajaiban-keajaiban yang baik, keajaiban-keajaiban kasihnya Tuhan, keajaiban-keajaiban perlindungannya Tuhan ya. Kita selalu diayomi Tuhan, selalu dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih. Salam keajaiban dan thank you.